إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Yang berarti kita sudah sangat dekat dengan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Seorang tamu yang mulia. Yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kaum mukminin. Dan banyak dari kaum mukminin yang berdoa agar ia disampaikan kepada dan dipertemukan kepada tamu tersebut, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk pelaksanaan salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam di atas 5 perkara. Kemudian diantaranya adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan juga seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang Islam, maka Nabi pun memberikan jawabannya, diantaranya wa antasuma Ramadan. Islam adalah dengan cara engkau berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga tidak akan tegak. Tidak akan ada keislaman seseorang jika ia melewatkan salah satu dari rukun Islam. Termasuk diantaranya puasa Ramadan. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lah. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin." Qala azza wa jal, illa siyam, fa innahu li, wa ana alladhi ajzi bih. Innahu yatruku syahwatahu, wa ta'amahu, wa syarabahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih
wala khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya. Kembali kepada anak Adam itu sendiri. Satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipatnya. Dan terus akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 700 kali lipat. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Sungguh karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Di antara makna pengecualian ini adalah kecuali puasa, maka penggandaannya, kelipatannya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakannya lebih dari 700 kali lipat akan Allah gandakan. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Kecuali puasa, maka tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti amalan-amalan lainnya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara 10 kali lipat sampai 700 kali. Adapun puasa, pahalanya tidak terhitung. Allah lipat gandakan sampai berapapun Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Keistimewaan puasa dibandingkan amalan-amalan anak Adam yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkannya bahkan sampai lebih dari 700 kali lipat. Dan sungguh hal ini sangat wajar. Dikarenakan puasa adalah kesabaran. Bahkan semua macam kesabaran terdapat dalam ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang tidak terhingga bagi orang-orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan kepada mereka pahala mereka tanpa dihitung. Dan puasa isinya hanyalah kesabaran. Bahkan 3 macam kesabaran. Semuanya ada di dalam puasa. Di dalam puasa. Ia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Seorang hamba tadi tahu bahwasanya Allah memerintahkannya atas sebuah ibadah, sebuah ketaatan, maka ia pun bersabar dalam melakukannya. Ia sabar dalam ketaatan. Dan juga ia sabar dari perkara-perkara yang dilarang. Ia tinggalkan makannya. Ia tinggalkan minumnya. Ia tinggalkan bahkan syahwatnya. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara tersebut hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ia bersabar meninggalkan makanannya. Ia bersabar meninggalkan minumannya dan juga syahwatnya. Padahal 3 perkara ini adalah perkara yang hukum asalnya mubah dan boleh bagi dia, dan hanya diharamkan baginya di siang hari bulan Ramadan. Meskipun mubah dan boleh dilakukan di hari-hari yang lainnya, namun ketika Ramadan tetap ia tinggalkan perkara tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis sabar yang ketiga, yang juga ada di dalam puasa, adalah bersabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan, yaitu rasa laparnya yang menyakitkan dirinya, dan juga rasa hausnya yang menyakiti dirinya. Ia sabar dan menahankannya hanya karena ia sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tinggalkan itu semua, padahal ia mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang mencegahnya untuk melakukannya. Dan untuk menghilangkan rasa yang menyakitkan dirinya tersebut, berupa lapar dan dahaga dan haus, melainkan hanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan diberi pahala yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa capek, rasa haus, dan rasa lapar yang dirasakan seseorang tatkala ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demikian dikarenakan tidaklah mereka ditimpa oleh rasa haus, tidak pula rasa letih, tidak pula rasa lapar fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka capek, tapi itu semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka menginjakkan kaki di sebuah tempat yang dengannya mereka membuat marah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjihad, mereka memancing kemarahan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka menimpakan musibah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka akan diberi pahala atas itu semua, dan akan dicatat itu semua sebagai amal saleh mereka. Rasa lapar mereka, rasa haus mereka, rasa capek mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik dan pahala orang-orang yang berbuat baik. 3 macam kesabaran, semuanya ada dalam ibadah puasa. Ia sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sabar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia sabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa innahu li." Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Allah khususkan puasa itu untuk dirinya. Di antara maknanya adalah
bahwasanya ibadah puasa hanyalah berupa niat untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa pada hakikatnya adalah ibadah batinah. Ibadah yang tidak terlihat. Ibadah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain bahwasanya ia sedang berpuasa, karena ia secara zahir tidak melakukan apapun. Sehingga ibadah yang seperti ini, yang hanya berupa meninggalkan makanan, minuman, dan juga syahwatnya, ibadah yang seperti ini akan sangat mendorong dan sangat besar kemungkinannya, dan sangat jauh seseorang dari yang namanya riya. Hampir dikatakan mustahil seseorang menampakkan dan pamer dengan ibadah puasanya. Karena ibadah puasa yang mengetahuinya hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna bahwasanya puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya ibadah puasa pahalanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ditabung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan digunakan sebagai alat pembayar kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Dalam hadis kita ketahui bahwasanya tatkala seseorang berbuat zalim kepada orang lain, entah itu berupa membunuh ataupun mencela ataupun mencaci maki orang lain atau mengambil haknya dengan tanpa hak, maka itu semua di hari kiamat jika belum dibayar di dunia, maka akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Akan dikurangi dan diambil pahala kebaikan kita untuk diberikan kepada orang yang kita zalimi. Adapun puasa maka pahalanya tidak dijadikan sebagai alat untuk membayar kezaliman kita. Pahalanya akan tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, maka itu puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang, tidak akan dijadikan sebagai alat pembayaran kezaliman kita kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hamba tadi ia meninggalkan makanannya, ia meninggalkan minumannya, dan ia meninggalkan nafsunya dan syahwatnya hanya karena aku. Padahal ini semua adalah perkara yang hukum asalnya boleh untuk dilakukan jika ia tidak dalam keadaan berpuasa. Namun dikarenakan ia sedang berpuasa, perkara yang hukum asalnya boleh pun ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di semua waktu, tidak hanya di bulan Ramadan? Bagaimana lagi dengan dosa berdusta? Bagaimana lagi dengan dosa berzina? Bagaimana lagi dengan dosa mencuri yang tidak hanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja, maka lebih-lebih lagi bagi orang yang sedang berpuasa untuk meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dari orang-orang yang masih belum meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lillahi hajah fi an yada as-sha'im ta'amahu wa syarabahu man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, maka tidak ada kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan puasanya, ia meninggalkan makanannya dan juga minumannya. Allah tidak butuh kepada itu semua selama ia belum meninggalkan perkara-perkara yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan.
Allah tidak butuh kepada puasa orang-orang yang tidak salat. Karena meninggalkan salat adalah haram baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadis ini banyak memberikan batasan-batasan dan pencerahan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita nanti memasuki bulan Ramadan. Hendaknya kita memasuki bulan tersebut di atas ilmu. Hendaknya kita memiliki bekal. Bagaimana seharusnya seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Dan tidak hanya sekedar berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan orang-orang. Dikarenakan lingkungan kita dan masyarakat kita semuanya berpuasa di bulan tersebut. Bukan. Namun dikarenakan kesadaran dalam diri kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya atas diri kita, maka kita pun melakukan kewajiban tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan, lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan bagi orang yang berpuasa ia memiliki dua kegembiraan. Dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan dan kegembiraan tatkala ia berbuka. Setelah ia meninggalkan apa-apa yang disukai oleh jiwanya berupa makanan, minuman dan juga syahwatnya. Kemudian setelah diperbolehkan lagi, setelah waktu maghrib, setelah tenggelamnya matahari, maka ia pun bergembira. Bergembira dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah kembali mengizinkannya untuk kembali melakukan perkara-perkara tersebut. Ia bergembira dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memperbolehkan baginya apa-apa yang diharamkan baginya selama di siang hari bulan Ramadan. Ia berbahagia dan bergembira. Sehingga mulai dari awal pagi ia meninggalkan perkara yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di waktu maghrib pun ia kembali melakukan apa yang biasa ia lakukan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruhnya untuk berbuka di waktu tersebut, maka ia pun melakukannya. Sehingga mulai dari awal ia berpuasa sampai di akhir ia berpuasa, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia menahan dirinya karena Allah. Kemudian ia membiarkan dirinya untuk makan, minum dan juga melampiaskan syahwatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya. Dan kebahagiaan yang kedua bagi seorang yang berpuasa adalah kebahagiaan yang terbesar adalah tatkala ia nanti bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia sementara ia mendapatkan pahala dari puasanya sempurna dan tidak berkurang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan hasil dari usahanya selama di dunia. Bagaimana mungkin seorang yang seperti ini tidak berbahagia? Seorang pekerja saja yang diupah oleh orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan, tatkala menerima gaji setelah selesai perbuatannya dan pekerjaannya, maka ia bergembira. Padahal berapa upah yang diberikan oleh manusia? Bagaimana lagi jika yang memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh betapa bahagianya orang yang berpuasa tersebut karena ia melihat dan menyaksikan dan juga merasakan pahala dari usahanya dan jerih payahnya selama ia beribadah di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin
tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra. Dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada yang pernah kalian bayangkan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala minimalnya 1 dikali 10. Kalau Allah mau, Allah lipatkan sampai 700 kali lipat. Kalau Allah mau bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Bagaimana mungkin seorang yang seperti ini keadaannya tidak bergembira tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam ayat yang lain, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari itu, setiap orang akan mendapatkan balasan dan melihat pahala yang ia lakukan berupa kebaikan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, maka pasti ia akan melihatnya dan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan terbesar, melebihi kebahagiaan dan kegembiraan apapun yang pernah dirasakan oleh seorang muslim selama ia hidup di dunia. Tidak ada apa-apanya semua itu dibandingkan dengan kegembiraan seorang muslim dan seorang mukmin tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat balasan dari amal salehnya selama ia di dunia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya dan mengisinya dengan amal ibadah kita dan tidak mengharapkan wajah kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gracias.